Selamat pagi Komandan, mungkin melaporkan situasi terkini di jembatan Sungai Rokan di wilayah hukum Polsek Ujung Batu. Sampai saat ini pihak Polres Rokan Hulu, apa himbauan kira-kira kepada masyarakat ataupun pengguna jalan, Pak? Himbauannya sementara masyarakat yang menggunakan alat transportasi roda 6 ke atas sebaiknya menghindari jalur ini karena ini sudah mengalami penurunan jembatan ini. Takutkan nanti timbul korban ataupun ambruk dan lain sebagainya. Sementara masih disurvei oleh Kementerian PUPR maupun dari provinsi melaksanakan survei. Tetapi untuk sementara himbauan dari saya selaku Kapolres dulu untuk kendaraan roda 6 ke atas agar tidak melewati sini. Silakan mencari jalur alternatif di seputaran ini sehingga tidak menambah kemacetan atau kepadatan yang ada di sekitaran jembatan. Baik Pak, untuk sampai hari ini apakah akan ada langkah-langkah nanti muatan ataupun kapasitas yang bisa diukur untuk melewati jembatan ini? Sementara kita mengambil langkah diskresi, yaitu roda 6 ke atas yang bermuatan kita larang dulu ya, untuk untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama di atas jembatan. Yang boleh lewat yaitu yang tidak ada muatan ya, tetapi itu pun terbatas sampai roda 6 saja, roda 6 yang ada muatan. Tapi yang ada muatan berapa tahun pun itu tidak kita anjurkan untuk sini, kita persilahkan untuk melewati jalur yang lain. Seperti itu. Baik Pak, sedikit sama Pak Hardi Chandra selaku anggota DPRD Provinsi Riau. Pak, terkait dengan insiden ini Pak, masyarakat ada sebagian menyampaikan bahwa tumpukan material sampah yang ada di tiang itulah yang kemungkinan menyebabkan bergesernya tiang itu. Dalam hal ini apakah kira-kira ada langkah-langkah ke depan untuk petugas daripada pembersihan atau pemantau itu dari pemerintah? Bagaimana sikap Pak? Ya, tadi kita juga sudah koordinasi dengan PU Provinsi bahwasanya hari ini kalau dengan kondisi air yang masih dalam seperti ini belum ada penanganan ataupun kajian yang bisa kita lakukan. Itu baru dalam posisi kan kita menganggap bahwasanya adanya sampah itu yang mengakibatkan jembatan itu turun dan lain sebagainya. Itu belum bisa karena belum ada nampak kajian-kajiannya. Sehingga kalau untuk penanganannya hari ini kita harus menunggu terlebih dahulu air surut, nanti PU akan melakukan kajian itu. Dan tadi PU juga sudah menyampaikan dan kepada Pak Kapolres juga menyampaikan bahwasanya untuk sementara waktu yang bermuatan ataupun mobil besar tidak direkomendasikan untuk menempuh jembatan untuk supaya tidak nantinya menambah hal-hal yang tidak kita inginkan atas jembatan kita ini. Baik Pak, terus sedikit lagi Pak, terkait selanjutnya Pak, karena kan ini adalah akses lintas bukan hanya provinsi tapi antar provinsi ke Sumatera Utara. Tentu hal ini kira-kira dari pihak DPRD Provinsi Riau, apa kira-kira nanti langkah-langkah yang akan direkomendasikan kepada pemerintah supaya ini tidak terlalu lama, karena kita tahu belum ada akses lain yang bisa menjamin melintasi daripada lintasan ini. Iya, hari ini tentu kita memberikan informasi yang
secepat-cepatnya kepada pemerintah provinsi maupun kepada pemerintah pusat, karena memang merupakan akses jalan kita ini adalah lintas provinsi, sehingga sangat luar biasa aktivitas kendaraan bermotor yang memanfaatkan jalan ini. Tentu harus ada penanganan yang cepat dan tepat untuk menangani hal ini supaya bisa termanfaatkan. Nah, roda perekonomian itu salah satunya kan jalan ini yang menjadi patokan, sehingga insya Allah mudah-mudahan saya juga sudah telepon ke Ketua DPRD untuk menginformasikan, mudah-mudahan besok Senin kita bisa berkoordinasi dengan pihak. Baik, izin sedikit lagi Pak. Dulu kami sudah mendengar informasi tahun 2018 jalan ini akan menjadi jalan negara sebagai jalan sejarah, karena waktu itu DPRD Rohul juga yang menyampaikan Pak Nono waktu ada di RSS, sehingga sudah ada langkah-langkah pembebasan. Tapi karena COVID di tahun 2019 tidak, itu terhambat. Apakah itu rencana itu akan dilanjutkan? Ya, itu kan kalau terkait persoalan perubahan status lahan, hasil koordinasi kami kemarin waktu pas di DPRD Kabupaten, memang pemerintah PU pusat itu sudah mencatat dan menentukan bahwasanya jalan ini akan nantinya akan dikaji. Kalau untuk kajian perubahan status mereka belum bisa jawab karena masih ada proses yang harus mereka lengkapi. Tapi kalau saya tidak salah 2025-2026 ini ada anggaran yang lumayan besar yang akan nanti diturunkan oleh pemerintah pusat untuk menangani ruas jalan dari Rantau Kangin ke Sumatera Utara. Baik, baik Pak. Kawan-kawan ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Makasih ya Pak. Perjuangan pada kedamaian.